Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik, di mana topik ini saya kasih judul membaca peluang permasalahan penelitian pada jurnal internasional, indeks Scopus dan IEEE. Bagaimana cara kita untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas dan juga bisa dipublikasikan di publisher internasional bereputasi. Nah, sebelum kita menulis, sebelum kita mau mempublikasikan sebuah karya atau publikasi berupa jurnal ataupun artikel, kita harus tahu dulu jurnal dan artikel itu isinya apa. Jurnal, artikel itu isinya adalah hasil penelitian, hasil penelitian. Wah, saya menemukan sesuatu. Nah, ini yang akan saya publikasikan ke orang banyak. Aku menemukan sesuatu nih. Gitu ya. Itu dulu yang harus dipahami. Karena banyak sekali teman-teman peneliti itu menulis karena kebutuhan, karena ada tuntutan. Sehingga kontribusi dari penelitiannya itu jadi kurang. Karena esensi dari penelitian itu sebetulnya adalah kalian meneliti sesuatu, ada hasilnya kalian publikasikan. Tapi untuk mempublikasikan hasil penelitian itu enggak kayak status kita di sosmed. Lagi galau nih, lewat mana? Lewat Facebook, Instagram, TikTok, itu banyak ya. Tapi kalau akademis itu di penerbit. Lah, penerbit itu ada banyak ya. Tuh, kalau jurnal nasional ada penerbitnya ada banyak, rata-rata kampus. Tapi untuk menilai bahwa publisher ini oke atau enggak, itu ada rankingan namanya Sinta, Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu rankingan ya. Kalau internasional ada juga yang meranking seperti itu, namanya Scopus. Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Itu adalah untuk menilai apakah publisher internasional ini oke atau enggak. Jangan-jangan yang dipublikasikan itu kebanyakan hoax gitu ya, mungkin Lu ada tak Pak penelitian hoax? Oh, ada Nanti kalau ketahuan hoaxnya nanti diretrak atau ditarik dari peredaran itu nanti. Nah, kembali lagi ke penelitian. Apa sih penelitian itu? Penelitian itu bahasa Inggrisnya research. Sama search. Kalau search apa? Bahasa Indonesia cari apa? Ulang atau kembali Research berarti mencari kembali, sama search. Bahasa Indonesianya adalah penelitian, Kata dasarnya adalah teliti. Lupa kok bukan cari, beda konsep, Jadi kalau di bahasa Indonesia itu adalah teliti. Teliti itu gimana Pak? Teliti itu kalau kalian ujian, mau ngumpulin jawabannya tolong diteliti lagi. Biar apa kok diteliti jawabannya? Kan sudah jawab. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kelewat, Benar ya? Benar enggak? Nah, sama kalau di penelitian itu juga seperti itu. Ada kasus, misalkan saya ambil contoh kasus PTK penelitian tindakan kelas misalkan ada kita menerapkan PBL, project based learning misalkan Lah, udah banyak yang pakai PBL penelitian Banyak Pak, banyak. Nah, kita teliti lagi, mungkin ada yang ketinggalan hasil yang tertinggal. Contoh misalkan PBL untuk menilai bahasa Arab misalkan saya nggak tahu, mungkin bisa kayak itu. Nah, seperti itu itu secara definisinya seperti itu. Itu harus matang dulu kalian S1 produk akhirnya nanti skripsi itu salah satu bentuk karya ilmiah makanya harus disidang karena apa? Karena harus dipertanggungjawabkan.
Nah kalau nggak ada sidang Pak, gimana Pak? Ya enak nanti ya kan, tinggal kopas selesai, kumpulin jadi tugas ya kan ya. Tapi kalau skripsi atau tugas akhir itu harus disidangkan karena dosen pengen tahu apakah kalian bisa mempertanggungjawabkan hasil akademis hasil kalian itu tadi, hasil penelitian kalian itu tadi. Itu ya. Oke, next. Oke, ini adalah bentuk bukti dan hasil penelitian ya. Jadi kalau kita meneliti itu ada bukti, ada laporan. Ya. Bukti penelitian itu apa aja? Yang pertama itu log penelitian. Jadi sebetulnya kita meneliti itu harus ada data lognya, harus ada rekamannya. Tanggal sekian saya ke sekolah. Tanggal sekian saya wawancara. Ya kan? Nah, sehingga kalau deskripsi ada yang namanya log bimbingan, ya kan ya. Loh, itu perlu tak Pak? Ya perlu, itu untuk bukti, biar nggak hoax. Tiba-tiba kalian habis proposal, nggak ngapa-ngapain, selesai skripsi saya. Loh, dari mana Mas? Dari Joki Bu. Misalkan gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi ada data lognya. Log ini sebagai bukti, ya kan ya. Oke, berikutnya adalah studi literatur. Itu bukti juga. Bukti apa Pak studi literatur itu? Bahwa apa yang kita teliti itu ada loh dasarnya. Ya, nggak ngawur ya kan ya. Orang lain juga sudah menjalankannya. Itu. Kemudian 3 dokumentasi hasil ini wajib ya. Kalau nggak ada dokumentasinya ya hoax lah ya kan ya. Minim foto hasil ya kan ya. Kalau di informatika adalah hasil dari pemrosesan datanya, ya kan, kemudian hasil perbandingannya dan seterusnya. Yang nomor 4 analisa hasil. Analisa hasil ini ketika hasilnya sudah dapat harus dianalisa untuk mendapatkan intisarinya. Kalau dokumentasi kan belum ada nih, kayak survei. Surveinya ini Pak ada 100 anak. Nah hasilnya apa? Ya bacaan sendiri Pak ya gitu ya kan ya. Analisa itu dirangkum tadi. Ya, itu ya. Kemudian laporan penelitian. Nah, baru setelah bukti-bukti ini semua didapat, baru kita bisa menyusun buku skripsi atau laporan penelitian, bisa membuat jurnal, bisa membuat artikel. Nah, kalau kalian nggak ada bukti, tiba-tiba bikin artikel, datanya dari mana kan ya? Nah ini penerbit ya, baru penerbit. Jadi IEEE, kemudian ada Elsevier, Springer, ada Taylor and Francis ya kan. Itu semua itu sama kayak penerbit buku ya kan ya. Kayak Erlangga gitu loh. Tahu buku Erlangga, buku paket Erlangga ya kan ya. Oh kayak gitu Pak, iyalah kayak gitu penerbit. Tapi dia fokus penerbitannya adalah buku, jurnal, artikel seperti itu. Kalau Erlangga kan buku pelajaran ya kan ya. Buku pelajaran SD, SMP, SMA, sama ya. Nah, Scopus itu dia membuat itu tadi, rankingan apakah si publisher ini beres atau enggak beres ya gitu. Paham ya? Dari sini paham ya? Oke. Sehingga apa? Sehingga publisher ini ketika orang membaca pengetahuan ya kan ya atau membaca buku jurnal ya kan itu dari publisher ini penerbit ini itu terpercaya. Oh berarti saya bisa menggunakan ini. Loh, kamu kok langsung percaya? Ya ini IEEE. Oh ya ini Elsevier. Oh ya ini Taylor and Francis ya kan atau ini dari Springer. Sudah percaya langsung seperti itu. Loh Pak, mungkin enggak Scopus Q1, Q2 publishernya bukan ini? Ya bisa aja, kita bisa cari itu. Nanti kalau waktunya ada saya akan coba carikan ya tips dan triknya gimana carinya. Wah Pak sampean lah dosen ya kan ya. Sampean kan wis ahli gini-gini ya kan ya. Kata siapa? Ya mahasiswa informatika angkatan 2020 kemarin itu ada yang publis di IEEE conference ya. Pak kok informatika sih Pak? Ya karena saya kan dosen informatika guys ya kan ya.
Kalau saya dosen FE ya bisa saya ngomong bisa seperti itu ya kan ya, atau dosen FKIP bisa bilang gitu. Karena saya dosen informatika ya saya bilang yang informatika. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa itu bisa sekali ya kan, bisa sekali untuk publish jurnal di publisher ini, dan juga publisher terindeks Scopus itu sangat bisa. Ya. Asalkan tadi sudah matang di dasar dan tahu apa yang diteliti. Pak, nanti ke reject. Tenang, selama kalian sudah mengikuti bukti-bukti tadi, insya Allah itu 80% udah nggak bakal ke reject ya. Nanti ada tips lainnya lagi. Next. Nah, ini contohnya ilmu komputer ya, atau teknik lah, atau kebanyakan. Saya akan bawa ke ranah umum aja lah ya. Oke. Berikutnya adalah tadi kalian sudah mengikuti nih, kalian sudah punya bukti, kalian sudah menyusun laporan dengan baik dan benar. Nah, ada aspek kalian diterima jurnalnya. Ada salah satu aspek lagi, yakni tentang kontribusi. Kontribusi itu adalah seberapa penting hasil yang kalian mau publikasikan itu untuk masyarakat luas atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, tuh kontribusi ini saya rangkum ya, bisa jadi 3 ya, ini paling gampang. Yang pertama adalah kontribusi implementasi metode. Jadi kalian itu punya sebuah kasus, metodenya sudah ada, kita cuma pakai metodenya orang, tapi kita bawa ke kasus yang berbeda atau kasus yang unik lah, yang kamu tok yang punya, misalkan si Sidoarjo tok yang punya. Nah, seperti itu. Kita bawa ke situ. Ya. Kalau misalkan kita buat media pembelajaran, metodenya ada apa aja? R&D, ya kan? Kalau saya dulu S1 pakai Venrich, ya kan ya. Ada ADDI, ada metode prototype dan seterusnya. Ada banyak ya. Metode itu kamu bawa ke topik, misalkan pembuatan media pembelajaran apa, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontribusi pengembangan metode. Kalau ini ranahnya S2 dan S3. Ya, tapi S3 sih kebanyakan. Nah, itu. Loh, Pak, kalau yang nomor 2 itu gimana, Pak? Ada sebuah metode, itu kalian kembangkan lagi agar hasilnya bisa lebih bagus. Atau ada metode kalian kombinasikan dengan metode lain agar hasilnya bisa bagus. Itu seperti itu yang berdua. Kemudian yang nomor 3 itu adalah kontribusi modifikasi metode. Kalau ini lebih kepada dalamnya metode. Jadi lebih detail lagi. Kalau tadi pengembangan metode itu hanya sekedar mengkombinasikan, kalau modifikasi metode itu sudah masuk ke dalam lagi. Contoh misalkan kalian di R&D ya kan, pengembangan R&D kan ada tahapan itu identifikasi masalah ya kan ya. Nah, identifikasi masalahnya biasanya kan pakai metode wawancara. Nah, wawancaranya tadi itu misalkan kalian bisa pakai AI, tapi metode yang kalian bahas adalah metode R&D kayak gitu. Itu modifikasi metode. Mungkin akan lahir metode baru AI R&D misalkan gitu. Ya kan nggak tahu ya kan ya, seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya adalah topik penelitian. Kalau topik penelitian, nah ini. Tadi kita sudah ngomong masalah metode, ya kan ya. Ada 3 tadi ya kontribusi metodenya. Pemanfaatan, pengembangan metode, sama modifikasi metode. Berikutnya adalah untuk mudah kalian itu mempublikasikan karya kalian itu adalah dengan kasus atau topik, ya. Topik di sini saya bagi 4 tips. Yang pertama adalah metode umum. Kalau metode umum ini contoh misalkan kalian ingin publikasi di jurnal A. Kalian silahkan cari contoh-contoh artikel yang ada di jurnal A. Lalu ATM, amati tiru modifikasi. Nah, sesederhana itu yang nomor pertama. Loh, peluang keterimanya gimana, Pak? Ya kecil, karena kontribusinya adalah kecil. Karena kalian ATM dari yang jurnal sebelumnya. Paham ya? Nah, gitu. Itu yang paling mudah untuk dilakukan teman-teman mahasiswa, apalagi yang masih S1 ya.
masih bingung cara gimana membuat jurnal, ya kalian download, misalkan tujuannya di jurnal A, kalian cari artikel di jurnal A, ATM, subbab, bab, dan lain sebagainya, coba ditiru dulu. Ya, itu. Tentunya dengan permasalahan yang kalian sendiri. Jangan niru plug ya. Kalau plug ya berarti nanti plagiasi nanti ya kan ya. Itu. Nomor 2, topik kasus umum. Kalau topik kasus umum ini adalah kasusnya itu yang umum tapi kita selesaikan menggunakan metode lainnya. Contohnya misalkan ya, contohnya apa ini? Informatika ya. Contoh di informatika. Kalau informatika di PGSD aja lah ya. Di PGSD misalkan. Yang membuat media pembelajaran di mata kuliah IPA banyak enggak? Banyak kan ya? Banyak enggak? Banyak ya. Nah, rata-rata pakai metode apa? R&D ya. Ya kan R&D aja contoh ya kan ya. Nah, kalian bisa menggunakan kasusnya sama, media pembelajaran IPA pada materi apa, metodenya coba kalian rubah. Yang kalau yang umum itu R&D, kalian coba ke metode lain. Coba cari, ada banyak, ada DIE ya kan ya. Terus prototype dan seterusnya. Coba ambil metode yang lain. Nah, itu bisa jadi kontribusi. Kasusnya umum sekali ya kan ya. Ada banyak sekali model-model jurnal yang seperti ini karena mereka kekurangan dataset. Biasanya kalau di informatika itu yang paling banyak adalah data-data umum seperti data-data kayak penyakit tumbuhan karena dia sudah ada datasetnya. Kita tinggal menggunakan metode yang lain gitu aja. Itu. Berikutnya topik metode khusus. Nah, metode khusus ini adalah ketika kan ilmu pengetahuan kan berkembang secara terus-menerus ya kan ya. Ya kan? Nah, sekarang kan zamannya AI, ya kan? Bisa pakai LLM, pakai ChatGPT, ya kan ya. DeepSeek, ya kan? Apalagi Google Gemini, ya kan ya. Nah, ini kan kasus khusus. Dulu-dulu belum ada ini produk ini. Nah, khusus akhirnya kalian coba bawa aja nih ya ke penelitian kalian. Gimana sih kalau misalkan ya jawaban AI, kalian misalkan di kelas ya PTK, misalkan kalian ingin mendeteksi atau membandingkan jawabannya AI dengan jawabannya siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata, misalkan ya kan ya. Ada nggak bedanya? Terus paling benar apa? AI apa yang si anak tadi? Nah, itu kan penelitiannya kan ya. Itu metode khusus ya kan ya. Metode baru kan ya, ada AI tadi. Kalau kasus khusus, yang berikutnya adalah kasus khusus. Kasus khusus ini kasus yang ya di luar normal ya. Contohnya kayak COVID kemarin, COVID-19. COVID kan zaman-zaman kita dulu kecil ya kan, saya kecil dulu, nggak ada COVID ya kan ya. Nggak ada. Adanya tahun 2020 kemarin, kasus khusus nih, akhirnya rame yang membahas tentang COVID. Bikin jurnal COVID, pembelajaran di era COVID ya kan ya. Kemudian ada sharing materi lewat COVID dan seterusnya. Ya, akhirnya booming. Nah, itu pasti peluangnya juga besar karena kasus itu hanya muncul tertentu gitu. Ya, paham ya? Mungkin tahun-tahun berikutnya gurunya pakai guru AI misalkan. Kayak penyiar kan sekarang ada penyiar AI kan ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin siapa tahu ya kan ya. Kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa. Tapi itu merupakan kasus-kasus khusus yang tidak ada pada zaman-zaman lampau gitu. Udah, next. Oke, tips mencari topik penelitian ya. Ini yang pertama di sini ada kunjungi alamat publisher ya kan ya. Publishernya bisa ini, kemudian cari jurnal ya atau kata kunci jurnal yang kalian inginkan. Judul kalian itu apa? Kalian searching di situ. Sudah banyak apa enggak? Nah, kalau misalkan jumlahnya itu banyak, kemungkinan ketika kalian itu submit di situ ya tolak karena sudah banyak stoknya.
Tapi kalau kalian searching judul kalian, sedikit, nah itu sudah berpeluang untuk bisa terbit di situ. Itu caranya ya. Tuh. Asli ini kan ya, yang teman-teman dosen kami yang studi S3 itu penting ya, itu cara nyarinya itu. Kemudian cara lainnya itu bisa kita cari topik penelitian itu permasalahannya yang ada di sekitar kita, ya kan ya. Sidoarjo. Apa sih yang membedakan Sidoarjo dengan kabupaten lainnya di Indonesia? Apa sih yang membedakan Sidoarjo dengan kabupaten-kabupaten di dunia, ya kan ya? Wah, ada Kupang misalkan ya, nggak tahu kan ya, Kupang, selain Kupang apa lagi? Nah itu, atau proses pembelajarannya dan seterusnya. Dan sebetulnya kalau di kita ya, komunitas kita kan komunitas NU, ya kan ya. Nah komunitas ini perlu banyak potensi yang belum digali, ya kan ya. Adat-adatnya orang NU kan misalkan, ya kan ya, memperbanyak hafalan, ya kan ya. Kalau di pondok kan hafalan ya, alfiah, ya, dan seterusnya. Nah itu. Kemudian berikutnya cari topik penelitian yang berhubungan dengan hobi atau kesenangan kita. Senang traveling, ya berarti kita bawa ke skripsi. Ya apa Pak? Bisa kasih ke contoh misalkan ya. Pembelajaran P3. Ini apa, kurikulum Merdeka, tapi sekarang ditutup ya. Contoh aja kan ya. Kurikulum Merdeka dengan traveling, bisa nggak dikaitkan? Bisa banget ya kan ya. Jadi traveling, mereka belajar apa di sana? Kayak gitu. Belajar geografi dengan gunung ya, jadi anak gunung ya. Itu kan juga belajar topografi bumi kan ya. Ada gunung, ada laut, ya kan ya. Ada lembah, ada palung dan seterusnya ya. Ya, seperti itu. Next. Terima kasih. Udah dah. Oh ini ya, tips memilih jurnal. Kalau ini link-linknya ya. Ini adalah link untuk kalian bisa menemukan jurnal yang tepat. Jadi kalian tinggal masukkan judul, abstrak, nanti ada rekomendasi jurnalnya.